Dokter jenius. Ke rumah Chanxin. Baik Yang Mulia. Ucap mereka bersamaan setelah memberi hormat. Mereka kembali ke tugas mereka dengan wajah bahagia. Mereka tak pernah menyangka kalau bisa bertemu dengan seorang dewa. Dan majikan mereka ternyata sekarang sudah menjadi seorang dewi. Si Yue segera mengajak Dewa Wikia ke kamarnya. "Kau dulu tinggal di kamar ini sayang?" tanya Dewa Wikia saat mereka telah sampai di kamar si Yue. Dia berkata sambil memandangi kamar si Yue. "Iya. Tapi sekarang sudah banyak berubah. Walaupun tempat tidur dan perabotan masih lengkap. Dan barangnya pun tetap pada tempatnya," ucap si Yue. "Ternyata orang yang kalian percayai orang yang jujur," ucap Dewa Wikia. "Benar. Ya sudah, ayo kita mandi sebelum mereka kumpul," ajak si Yue. Ternyata Dewa Wikia mengajak si Yue pergi ke ruang dimensinya. Dan ternyata dia melakukan itu karena ada maunya. Sang suami ingin meminta jatah kepemilikan. Maaf, tahu sendiri maksud autor kan? Saat mereka kembali ke dunia nyata, terdengar ketukan di daun pintu. Si Yue segera membuka pintu. Terlihat Paman Moken berdiri di depan pintu. "Paman, ada apa Paman?" tanya si Yue. Para sahabat Nona sudah berkumpul di ruang makan bersama kakek. Mereka menunggu kedatangan Nona, ucap Paman Moken. "Baik, sebentar lagi si Yue ke sana Paman," ucap si Yue. "Kalau begitu Paman pergi nak," ucapnya sopan. "Terima kasih Paman," jawab si Yue. Paman Moken segera meninggalkan kamar si Yue. Namun saat si Yue berbalik, ternyata suami gagahnya telah berdiri di belakangnya dan memeluk pinggangnya. "Kita ke sana sayang," ucapnya lembut sambil mencium kepala si Yue. "Kau mengagetkan aku Han," ucap si Yue cemberut. "Jangan cemberut. Nanti kita nggak jadi ke ruang makan," ancam Dewa Wikia sambil mencium bibir si Yue. Dan si Yue tahu maksud suami mesumnya. "Dasar mesum," ucap si Yue. "Mesum pada istri tidak ada yang melarang sayang," ucapnya sambil menatap si Yue dengan senyum menggoda. Dengan gemas si Yue mencubit perut sang suami. "Oh, sakit beb," ucap Dewa Wikia mengadu manja. Sedangkan si Yue segera pergi dengan wajah kesal. Bagaimana tidak kesal, jika sang suami akan selalu meminta jatah jika mereka ada kesempatan berdua. Ah, si Yue. Jangan membuat para reader autor ngebayang yang tidak ya. Dewa Widya tertawa bahagia sambil mengikuti si Yue pergi. Entah kenapa dia yang dulu tidak menginginkan wanita. Dan hampir di dalam hatinya tak ingin menikah. Namun setelah bertemu si Yue, dia bagai orang yang tak bosan selalu ingin di dekat sang istri. Dia begitu candu dengan bau harum tubuh si Yue. Sedetik saja dia tidak mencium bau sang istri. Dia bagai tak bisa bernafas. Ketika mereka sampai di ruang makan, terlihat para sahabat dan sang kakek telah menunggu di meja makan. Si Yue tersenyum dan berkata, "Maaf, kami membersihkan badan terlebih dahulu," ucapnya sambil duduk di kursi yang sudah ditarikkan sang suami. "Terima kasih Han," ucap si Yue sambil memandang sang suami yang berjalan dan duduk di kursi sebelahnya. Ucap raja sambil tersenyum. Melihat kemesraan si Yue dan Dewa Wikia, para sahabat dan keluarga angkatnya ikut bahagia. "Tidak apa-apa nak," kata kakek Si
Tumben sore-sore kakek mengajak kami makan. Tanya si Yue. Kakek merindukan makan bersama di meja ini. Sudah bertahun kita tidak lagi menikmati makan bersama di meja ini. Dan Feng Sun berkata kalau kau ingin kita berkumpul. Jadi sekalian saja kita makan bersama. Ucap kakek Si. Baiklah kita makan dulu. Nanti si Yue ingin membahas sesuatu dengan, ucap si Yue. Mereka pun segera makan bersama. Saat Paman Moken datang dan menghidangkan makanan penutup, si Yue berkata, Paman, tolong kau beri keluarga San makan dan suruh putri pertamanya memberi satu obat yang sudah aku sediakan. Setelah sang ibu makan. Ucap si Yue. Baik Nona. Jawab Paman Moken. Agar mereka tidak merasa canggung di tempat ini, beri kedua putri mereka pekerjaan ringan. Ucap si Yue. Baik Nona. Jawab kembali Paman Moken lalu kembali keluar ruangan. Setelah makan selesai, si Yue pun lalu menceritakan apa yang dilaporkan oleh Feng Kui. Si Yue juga memperlihatkan isi dari batu dewa yang tadi dia dapatkan dari Feng Kui. Mendengar dan menyaksikan apa yang dilihat dan didengar dari rekaman yang Feng Kui buat, semua orang terkejut dan tak percaya. Gila. Raja telah ditipu bertahun-tahun. Seru YZ. Masalah seperti itu memang sering terjadi di dalam istana YZ. Mungkin saat itu selir Anci ingin mengikat raja. Ucap Feng Sun. Benar. Bukankah kita telah melihat dan menyaksikan di perjalanan kita? Ucap si Yue. Menakutkan sekali Yuer. Ucap YZ. Karena itulah aku tidak ingin suamiku memiliki istri lebih dari satu. Aku tidak suka diduakan. Selain aku pecemburu. Tapi yang paling utama aku memikirkan nasib putriku. Aku tak ingin mereka seperti Pangeran Luoyi yang diracun karena kecemburuan salah satu selir. Atau seperti Kak Feng Sun, yang difitnah karena perebutan kekuasaan. Juga seperti belahan jiwa suamiku yang dipenjara di alam ini juga demi kekuasaan. Atau apapun itu. Pokoknya aku tidak suka diduakan. Walaupun memang tidak semua keluarga yang memiliki satu ibu satu ayah tidak terjadi perebutan harta atau kekuasaan. Tapi bukankah kita bisa mendidik putra-putri kita mulai sejak dini untuk saling menyayangi? Dan bisa saling menghargai. Kalau kita sejak dini sudah mendidik mereka dengan kebaikan, keadilan dan saling menghargai. Jika kita sebagai ibu dan ayah memberikan contoh yang baik saling menyayangi dan mengasihi, mungkin anak akan mencontoh kita. Tapi akhir dari usaha kita adalah kita serahkan semuanya pada Dewa yang Maha Kuasa. Ucap si Yue dengan tenang yang membuat semua teman dan saudaranya serta Dewa dan Dewi juga suami tercinta terdiam mendengar ucapannya. Mereka menatap si Yue penuh kekaguman. Itukah yang membuat dirimu tidak mau suamimu memiliki selir atau banyak istri? Tanya Dewi Mei sambil menatap kakak iparnya penuh kekaguman. Benar Mayer. Aku tidak suka keributan dan tak ingin ribet. Dan jika sampai suamiku melakukan itu padaku, lebih baik aku pergi membawa putra atau putriku jauh darinya. Ucap si Yue sambil melirik pada sang suami. Dan yang dilirik cemberut sambil berkata, tak akan pernah kubiarkan kau dan putri kita pergi dariku. Dan aku pastikan tak akan ada orang ketiga di antara kita sampai ajal menjemput kita. Ucap Dewa Widya sambil mengusap kepala sang istri. Akan ku ingat selalu janjimu Han. Ucap si Yue sambil tersenyum manis. Ya Dewa.
Kenapa kau biarkan melihat kemesraan seperti ini di depanku? Ucap Dewi Mei yang memang ceria. Makanya, cepat cari pacar. Ucap Dewa Wikia. Kak, jangan mengungkit lagi. Seru Dewi Mei dengan wajah kesal. Melihat itu semua orang tersenyum. Lalu bagaimana dengan penyerangan nanti malam? Tanya Ronghan yang dingin. Mendengar suara Ronghan, semua orang menatap kepadanya. Tak terkecuali Dewi Mei yang menatap Ronghan dengan wajah berseri. Aku yakin sejak kita keluar dari istana, sang perwira pasti telah menata-matai kita untuk mencari celah menyerangku. Jadi bagaimana kalau kita pancing mereka keluar kota? Dan kebetulan bukankah sore ini kita akan pergi ke rumah Chanxin? Pasti mereka akan mengikuti kita. Gimana kalau kita pancing saja mereka? Ucap si Yue. Ide bagus Yuer. Kita akan menghabisi mereka di luar kota. Ucap YZ. Tapi takutnya mereka akan enggan bertemu kita kalau kita keluar semua. Sebab yang mereka tuju Yuer. Ucap Feng Sun. Benar katamu Kak. Begini saja. Kita berangkat bersama. Pulang. Kalian masuk dulu ke dalam ruang teratai. Ucap si Yue. Ah tidak. Aku ingin menghajar mereka Yuer. Ucap YZ. Benar kata YZ Yuer. Biarkan kami yang menghadapi mereka. Kami tidak ingin kau dan Dewa Widya turun sendiri menghajar mereka. Ucap Ningsi. Benar kata mereka yang mulia. Biarkan kami yang menghadapi mereka. Ucap Telesie. Baiklah. Tapi sisakan si pembinor untuk kita bawa ke hadapan raja. Ucap si Yue. Pembinor. Ucap mereka bersamaan. Ups, maaf. Maksudku perwira itu. Ucap si Yue merapat perkataannya. Oh dia. Baik yang mulia. Ucap Ye Mai. Tunggu Yuer. Aku mau tanya. Sejak kita akan keluar dari hutan sunyi sampai sekarang, kenapa aku selalu mendengar ruang teratai? Apa itu ruang teratai dan di mana itu? Tanya YZ yang belum pernah ke sana. Mendengar pertanyaan dari sang kakak sepupu yang memang belum pernah dibawa ke ruang teratai, si Yue tersenyum dan berkata, kau akan melihatnya nanti. Jangan tanyakan sekarang. Ucap si Yue sambil tersenyum manis. Memang saat itu YZ lah yang belum pernah masuk ke dalam ruang teratai si Yue. Melihat senyum manis sang istri Dewa Wikia berkata dengan kesal. Jangan tersenyum semanis itu Beb. Ucapnya tak rela. Mendengar perkataan sang suami si Yue hanya geleng kepala. Akhirnya mereka pun sepakat melakukan apa yang telah mereka rencanakan. Hanya beberapa waktu dari acara makan tadi, mereka segera berangkat dengan mengendarai kuda mereka masing-masing. Dan untuk kedua dewi, seperti biasa, ikut si Yue dan Ningsi. Perjalanan mereka menjadi tontonan para penduduk. Bagaimana tidak, wajah tanpa dan cantik mereka telah menyita perhatian para penduduk. Tidak ada satupun dari mereka yang berwajah jelek. Tubuh dan wajah mereka sangat bagus dan gagah. Hingga dimanapun mereka berjalan, selalu menjadi pusat perhatian para penduduk. Namun bagi penduduk lama yang melihat keberadaan para putra keluarga Si yaitu Fang Yan, Ronghan dan Si Mayun, mereka kaget bukan main. Loh, bukankah mereka putra keluarga Si? Seru mereka. Benar. Tapi di mana pria tampan yang terakhir muncul saat Yu Yue tiada? Tanya salah satu dari mereka. Benar katamu. Tapi lihatlah keempat gadis itu. 3 di antara mereka wajahnya yang cantik dan seperti bercahaya.
Apalagi gadis yang berbaju kuning dan rambut diikat dengan mahkota kecil di kepalanya itu. Dia benar-benar cantik. Aku tidak pernah melihat kecantikan wanita seperti dia, ucap yang lain. Dan banyak lagi komentar dari para penduduk di sepanjang jalan menuju rumah Chanxin. Feng Sun dan Ningxi sebagai petunjuk jalan menuju rumah Chanxin yang ternyata rumah Chanxin berada di luar kota. Perjalanan mereka memerlukan waktu hampir 1 zaman. Chanxin tinggal di sebuah desa yang penduduknya sudah banyak. Ketika mereka masuk ke desa tersebut, seperti biasa mereka menjadi tonyonan masyarakat. Dan saat mereka sampai di depan ke rumah Chanxin, ternyata rumah Chanxin terlihat lebih besar dari rumah penduduk yang lain. Dan juga halamannya cukup bagus. Saat mereka akan masuk, mereka disambut oleh beberapa penjaga. "Maaf, kalian ingin bertemu dengan siapa?" tanya penjaga itu tak ramah. Melihat itu Feng Sun dan kawan-kawan heran. "Kami ingin bertemu dengan sahabat kami, Cetsin," ucap Feng Sun sabar. "Baik, akan aku katakan pada dia. Silahkan kalian tunggu di sini," ucap penjaga itu dengan sinis. Mendapatkan sambutan yang tak ramah, mereka tercengang. "Ada apa ini?" tanya Ningxi. "Apakah mereka seperti itu sejak dulu? Tidak ramah dan sombong?" tanya si Yue. "Tidak. Tapi entah kenapa sekarang jadi begini," ucap Ningxi. "Apakah ada sesuatu?" ucap si Yue pelan. "Aku pun juga heran dengan mereka, pasti ada sesuatu yang terjadi," ucap Feng Sun. Si Yue lalu berbicara pada Feng Kui yang ada di pundaknya. "Kak bisa bantu?" tanya si Yue. "Pasti, tapi tunggu sampai mereka keluar. Apa yang akan mereka katakan?" ucap Feng Kui. Benar saja ucapan Feng Kui. Tak lama kemudian, penjaga itu keluar dengan wajah terlihat kesal. "Tuan Chanxin tidak mau bertemu dengan kalian. Aku harap kalian tinggalkan tempat ini," ucap penjaga tadi dengan angkuh. "Apa? Chanxin tidak mau bertemu kami? Pembohong," seru Ningxi dengan wajah kesal dan marah. "Terserah apa kata kalian. Pokoknya Tuan Chanxin tidak mau bertemu kalian dan kami harap segera tinggalkan tempat ini," ucap penjaga itu songong. "Sudahlah. Kalau dia tidak mau bertemu kita, ayo kita kembali," ucap si Yue dengan tenang. Dan saat para sahabat menatap pada si Yue, mereka melihat ada sedikit senyuman di bibir si Yue. Membuat mereka tahu apa yang akan dilakukan si Yue. "Aku pergi Yuer," pamit Feng Kui. "Tunggu Kak. Kau jangan yang pergi. Kau kubutuhkan," ucap si Yue. "Lalu siapa yang pergi Yuer?" tanya Feng Kui. "Kak Liong dan Kak Tiger. Kalian berdua bisa pergi kan?" tanya si Yue. "Pasti Yuer. Sejak tadi aku sudah gatal ingin menghajar mereka," ucap Tiget. "Jangan sekarang Kak. Biarkan kita lihat dulu sebenarnya apa yang terjadi," ucap si Yue. "Baiklah. Kalau begitu kami pergi," ucap Tiger yang tiba-tiba berubah menjadi kucing kecil hitam sebesar tikus dewasa. Dan tak lama mereka hilang dari pandangan. Mereka segera meninggalkan tempat itu. Setelah agak jauh dari rumah Chanxin dan berada di tempat sunyi, si Yue meminta mereka untuk menunggunya. "Kalian tunggu di sini. Aku akan segera kembali. Tapi jika lama kami belum datang, kalian bisa kembali ke rumah Chanxin," ucap si Yue. "Aku ikut sayang," ucap Dewa Wikia. Dan si Yue tahu bayi besarnya tak akan mau jauh darinya. "Baik,
Kita pergi. Tapi kau harus menyimpan ini di tubuhmu. Ucap si Yue. Untuk apa? Tanya Dewa Wikia. Kau akan tahu setelah memakainya. Ucap si Yue. Tapi, akhirnya si Yue juga yang menyematkan bulu milik Feng Kui di dada Dewa Wikia. Seketika para sahabat dan semua yang ada di Sama tidak bisa melihat Dewa Wikia. Dan tak lama si Yue pun menghilang. Loko hilang. Seru Wai Zi heran. Begitu juga dengan ketiga kakak si Yue dan ketiga saudara Dewa Wikia. Sedang para sahabat dan pengawal si Yue sudah tidak kaget lagi. Karena mereka pernah melihat kejadian itu. Sedangkan si Yue sendiri segera melangkah kembali ke rumah Chan Xin bersama sang suami. Mereka menggunakan ilmu meringankan tubuh mereka. Hanya dalam beberapa detik saja, si Yue dan Dewa Widya sudah berada di dalam rumah Chan Xin. Dan ternyata di dalam rumah itu semua perabotan bukan seperti milik orang desa, tapi seperti milik seorang saudagar kaya. Ini sangat mewah sayang. Seperti bukan milik penduduk desa. Ucap Dewa Wikia. Aku dulu memang mendengar kalau ayah Chan Xin seorang saudagar kaya. Tapi aku belum pernah datang kemari. Ucap si Yue. Saat mereka sedang membicarakan keadaan rumah sambil menarap di keliling ruangan yang mereka masuki. Namun tiba-tiba seorang pria seumuran Fang Yan masuk ke dalam rumah dengan marah. Hampir saja si Yue ditabrak oleh pria itu yang berjalan sambil menggeruru. Untung saja Dewa Wikia bergerak dengan cepat. Dia menarik si Yue dan memeluknya. Orang itu berjalan dari luar rumah. Dan saat itu si Yue sedang asyik menatap ruangan rumah Chan Xin. Dasar brengsek. Kenapa sulit sekali memaksa mereka menyetujui perpindahan hak kepemilikan semua harta orang tua itu? Dan di mana sebenarnya dia menaruh surat dan barang berharga milik mereka? Ucapnya dengan marah. Dia berjalan masuk ke dalam sebuah kamar. Dan saat itulah si Yue mendengar panggilan Lion. Yue, kami telah menemukan mereka. Terdengar suara Lion Bei. Kalian di mana? Tanya si Yue. Di gudang belakang. Kami masih tidak bisa membebaskannya. Ucap Tiger. Baik, aku akan ke sana. Seru si Yue. Dia dan Dewa Wikia segera keluar menuju halaman belakang. Ketika sampai di belakang rumah, ternyata ada dapur dan rumah sepertinya kamar untuk pembantu. Di mana mereka? Ucap si Yue sambil mencari keberadaan mereka. Namun karena ada ikatan darah dengan makhluk kontaknya, si Yue bisa merasakan keberadaan mereka. Dia berjalan ke belamah dapur. Benar saja di sana mereka melihat ada kamar yang tertutup rapat dan terkunci. Cek dikunci. Ucap si Yue. Sebentar sayang. Ucap Dewa Wikia. Tak lama terlihat Dewa Widya menggenggam gembok besar yang mengunci pintu. Dan terlihat gembok dari besi melebur bagai tepung. Setelah itu Dewa Wikia mendorong pintu perlahan. Saat pintu terbuka, si Yue bisa melihat isi ruangan. Terlihat 3 anak remaja yang terlihat kurus dan mengalami banyak luka. Dan 5 orang dewasa dan salah satunya Chan Xin yang dalam keadaan terluka parah. Banyak luka berdarah di wajah dan tubuhnya. Melihat itu wajah si Yue merah karena marah. Terlihat badannya sampai menggigil karena marah. Dan tanpa terasa air mata jatuh di pipi putihnya. Melihat itu Dewa Widya memeluk si Yue dan si Yue pun menangis dalam pelukan sang suami. Setelah selesai menangis, si Yue menotok kesadaran mereka semua kecuali Chan Xin.
Setelah itu dia menyuruh para sahabat kontaknya untuk membawa keluarga itu masuk ke dalam ruang teratainya. Dan dia sendiri mendekati Chansin yang masih terlihat pingsan. "Kak, kenapa bisa sampai seperti ini?" ucapnya sambil menangis. "Sayang, lebih baik kita bawa dia masuk dulu ke ruang teratai. Kita buat dia sadar," ucap Dewa Wikia. Akhirnya si Yue membawa Chansin ke dalam ruang teratai. Dengan cepat dia membuat Chansin sadar. Sedangkan ketujuh keluarga Chansin sudah ada di pondok kakek Si dalam keadaan tertotok. Saat Chansin siuman, dia melihat si Yue berada di depannya. Dan ruang yang dia tempati adalah ruang teratai milik si Yue. "Yue, kau menolongku." Dia langsung memeluk si Yue dan menangis. Dewa Widya yang melihat tingkah Chansin terlihat kesal, tapi pria itu adalah sahabat sang istri. Dan dia melihat si Yue dalam keadaan sedih. Setelah puas menangis, Chan berkata, "Lalu di mana keluargaku?" ucapnya pelan. "Mereka ada di pondok kakek Si." "Lalu ada apa sebenarnya?" tanya si Yue. "Pria itu ingin menguasai runah kami," ucap Chansin. "Kok bisa? Lalu siapa dia?" tanya si Yue. Ceritanya panjang Yue. Setahun yang lalu, kakak membantu seseorang yang akan dirampok, dan karena dia seorang pendatang dan belum memiliki tempat tinggal, akhirnya kakak membawa dia pulang ke rumah. Setelah tinggal di sini selama 6 bulan, tiba-tiba dia berubah sifatnya. Dan ternyata memang itu sifat aslinya. Sebenarnya dia seorang penjahat yang memang mengincar rumah kami. Setelah 6 bukan berlalu, dia semakin menjadi-jadi. Tiba-tiba kakak sekeluarga mengalami penyakit yang aneh. Dia mengalami halusinasi kalau di rumah ini banyak hantunya. Dan saat dokter datang, dokter mengatakan kalau kakak terkena racun. Tentu saja ayah kaget. Siapa yang berani meracuni mereka? Setelah diselidiki, ternyata racun itu ada di dalam sup yang beberapa bulan sebelum kejadian itu kakak sekeluarga makan. Untunglah ayah dan ibu tidak makan. Dan mereka semakin kaget setelah mengetahui siapa yang menginginkan keluarga ini mati. Sebab orang yang sengaja memberi racun pada keluarga kami ternyata orang yang telah kakak tolong itu. Dan setelah kelakuannya Ted bongkar, dia segera memanfaatkan kakak dan kedua orang tuaku di tempat tadi kau menemukanku. Dan dia meminta menyerahkan semua surat berharga rumah kami. Tapi ayah keke tidak memberitahu dia di mana surat itu. Akhirnya seperti yang lihat tadi. Kami disiksa, ucap Chansin mengakhiri ceritanya. Jadi dia menyiksa kalian hanya karena izin menguasai harta kalian. Lalu kenapa kau turuti sampai terkena racun pelumpuh saraf? Untung saja racun itu masih bisa diatasi. Kalau tidak, apa kau mau lumpuh selamanya? Ucap si Yue dengan kesal. Maaf, aku memang salah. Aku tidak waspada. Ucap Chansin. Dasar kau ini. Lalu apa sebenarnya yang terjadi? Ucap si Yue lagi. Saat aku datang aku belum tahu siapa dia. Dia berkata kalau dia keluarga jauh ayah. Dan saat kutanya di mana ayah dan ibu, dia bilang kalau ayah dan ibu keluar. Lalu dia bertanya siapa aku, sebab saat dia datang aku tidak ada. Tanpa curiga aku berkata kalau aku Chansin. Mendengar namaku, dia terlihat kaget, namun tak lama dia menyuruhku untuk mandi dan beristirahat di kamar. Dengan tanpa curiga aku mengikuti ucapannya. Setelah aku mandi, aku melihat pelayan membawakan aku makanan dan minuman.
Dan kau tahu tanpa rasa curiga aku memakan semua makanan dan minuman yang sudah disiapkan. Namun baru aku sadari. Setelah aku selesai makan, tiba-tiba kepalaku pusing dan seluruh kekuatanku hilang. Aku kaget bukan main. Dan saat itulah dia masuk ke kamarku dan membawaku ke kamar tadi. Mungkin dalam pikirannya ayah akan memberitahukan di mana harta ayah jika melihat aku disiksa. Namun dia tidak tahu kalau ayah orang yang berpendirian kukuh. Dia tahu jika ayah memberitahu pun, kami pasti dibunuh. Hanya dengan mempertahankan tidak berbicaralah, kami masih bisa hidup. Ucap Chansin. Dasar bodoh. Ucap si Yue sambil memukul pelan kepala Chansin. Au. Sakit Yue. Kau berani memukul kakakmu. Ucap Chansin sambil memegang kepalanya. Iya aku berani. Akan aku lakukan lagi biar otakmu lebih sedikit pintar. Bisa-bisanya kau mempercayai orang yang baru kau kenal. Ucap si Yue kesal. Mendengar ucapan si Yue, Chansin bukannya marah. Dia malah tersenyum. Kenapa senyum-senyum? Apakah otakmu sudah gila karena aku pukul? Seru si Yue semakin kesal. Karena aku bahagia. Kau bukan saja sahabatku, tapi kau adikku. Kakakku, ibuku, dan juga guruku yang terbaik. Aku tahu kau sangat menyayangi aku. Iya kan? Ucap Chansin sambil cengengesan hingga wajah tampannya yang hilang karena penganiayaan si penjahat terlihat lucu. Siapa yang bilang aku sayang pada pria bodoh sepertimu? Ucap si Yue semakin kesal. Itu buktinya bekas air mata di pipimu. Ucap Chansin sambil bertingkah konyol. Dasar. Sudah, ayo keluar. Hadapi pria itu. Kalau kau masih tidak bisa membunuh dia, ku tinggal kau di alam bawah ini. Ancam si Yue. Mana bisa. Baik, akan aku buat dia merasakan tamparan dan tendanganku. Ucap Chansin. Akhirnya si Yue dan Chansin serta Dewa Wikia keluar dari ruang teratai. Mereka segera keluar dari gudang. Namun saat mereka akan keluar, tiba-tiba pintu terbuka. Dan pria yang tadi serempat akan bertabrakan dengan si Yue masuk ke dalam ruangan. Udahan dulu ya. Aku lanjut besok. Jangan lupa like, vote dan komennya, autor tunggu. Jika masih ada typo maaf. Bersambung. Episode sebelumnya. Menolong 3 anak 1 ibu. Episode berikutnya. Kemarahan Dewa Wei Qia. Dokter Jenius. Kemarahan Dewa Wei Qia. Mana bisa. Baik, akan aku buat dia merasakan tamparan dan tendanganku. Ucap Chansin. Akhirnya si Yue dan Chansin serta Dewa Wikia keluar dari ruang teratai. Mereka segera keluar dari gudang. Namun saat mereka akan keluar, tiba-tiba pintu terbuka. Dan pria yang tadi sempat akan bertabrakan dengan si Yue masuk ke dalam ruangan. Dan saat melihat keadaan ruangan yang terlihat kosong, pria itu terlihat terbelalak kaget. Dan tak lama terlihat wajahnya sangat marah. Penjaga! Teriaknya nyaring dan penuh dengan kemarahan. Ceritanya yang keras terdengar sampai di luar. Dan penjaga yang ada di luar tergopoh-gopoh datang menghampiri. Ya Tuan, ada apa? Ucap si penjaga dengan wajah kaget dan takut. Di mana mereka? Seru pria itu marah. Dan menunjuk tempat kosong di depannya. Saya tidak tahu Tuan. Bukankah hamba menjaga di luar? Ucap penjaga dengan wajah pucat. Bodoh. Cari mereka.
dan panggil semua kemari dan cari mereka. Aku tidak mau tahu makam ini, mereka harus ketemu. Teriaknya marah. Baik tuan, ucap penjaga itu ketakutan. Dan dia segera keluar dari kamar itu. Sedangkan pria itu terlihat sangat marah. Dia meninju dinding hingga dinding bergetar. Saat itu Chan Xin yang menyaksikan ingin mendekati pria itu dan menghajarnya. Namun si Yue mencegah dan menggelengkan kepalanya. Tak lama pria itu keluar ruangan sambil marah-marah. Si Yue, Dewa Widya dan Chan Xin pun ikut keluar. Kenapa tidak kita hajar saja Yue? Aku sudah gatal ingin membunuh orang itu. Tanya Chan Xin dengan wajah heran. Kau dengar tadi kan kalau dia mempunyai anak buah. Jika kau membunuh mereka sekarang, anak buahnya akan menjadi pengganggu keluargamu jika kau pergi dari desa atau alam bawah ini. Kau mau keluargamu dalam masalah? Atau kau akan menjaga mereka? Ucap si Yue. Mendengar ucapan si Yue, Chan Xin sadar akan sifatnya yang selalu terburu-buru. Maaf, ucapnya menyesal. Cek. Kau ini, sifat tidak sabaran yang ada di dirimu itu akan membuat masalah padamu. Belajarlah untuk menjadi tenang. Cobalah belajar bersabar dalam menghadapi masalah. Ucap si Yue lembut. Ia akan aku coba, maafkan aku. Ucap Chan Xin. Ya sudah, ayo kita keluar. Ucap si Yue. Baik, ayo. Jawab Chan Xin. Dewa Widya yang melihat interaksi mereka berdua sangat kagum pada si Yue. Walaupun usianya paling muda di antara mereka, tapi otak dan kemampuan dia dalam menangani masalah membuat dia sangat kagum. Benar pilihan ketiga dewa utama kalau dia menjadi Dewi Keadilan. Terlihat senyum tipis di wajah tampannya. Mereka segera keluar dari dalam kamar gudang yang dipakai untuk menyekap keluarga Chan Xin. Mereka langsung pergi ke halaman rumah Chan Xin. Dan benar saja, ternyata dalam sekejap di halaman depan rumah itu telah berdiri hampir 30 orang penjaga dengan wajah yang sangat sangar dan kejam. Sepertinya mereka para perampok ataupun para penjahat kota kerajaan Darga. Terlihat pria penipu dan penjahat itu memberi instruksi untuk mencari Chan Xin dan keluarga. Aku harap kalian malam ini juga menangkap pria bodoh itu. Aku tidak ingin mereka lolos dari tanganku. Jangan sampai mereka ada yang mati. Karena kematian mereka ada di tanganku. Ucapnya dengan lantang. Apakah kau mampu melawanku? Dan apakah bisa kau membunuhmu? Kalau bukan kau racun aku, mana mungkin kau bisa menahanku? Cek dasar orang tak tahu malu. Kalau mau kaya, bekerja, bukan merampok milik orang lain. Ucap sebuah suara yang membuat mereka segera menoleh ke arah datangnya suara. Terlihat 3 manusia sudah berada di belakang pria penjahat itu. 2 pria dan 1 wanita. Dan saat melihat wajah cantik wanita yang datang bersama kedua pria itu, mereka ternganga kagum dan tak percaya. Hingga ada di antara mereka mengusap mata mereka berkali-kali. Dan ada juga melongo kagum. Tidak terkecuali pria penjahat itu. Melihat sang istri dipelototi banyak orang, terlihat Dewa Widya marah. Dengan kesal dia berkata, "Jaga mata kalian." Serunya marah. Tentu saja suara itu membuat semua orang kaget. Mereka tersadar dari pesona si Yue. Gila, cantik banget wanita itu. Ucap salah satu dari mereka. Pria itu juga sangat tampan. Aku tidak pernah melihat wajah cantik dan tampan seperti mereka. Mereka bagai dewa dan dewi dari nirwana.
ucap salah satu dari mereka. Bisik-bisik para pengganya membuat pria itu semakin marah dan menginginkan si Yue untuk dirinya. Wanita cantik, untuk apa kau bersama pria pecundang itu? Lebih baik ikutlah denganku. Kau akan bahagia bersamaku. Kau akan kujadikan istriku. Kemarilah. Ayo berdiri di sampingku. Atau kau mau aku memelukmu? Ucapnya merayu. Mendengar ucapan pria itu membuat Dewa Wikia sangat marah. Berani sekali pria brengsek itu melirik dan menginginkan istriku. Ucapnya kesal. Tapi sebelum dia bertindak, lengannya sudah dipeluk tangan lembut si Yue. Dia bukan bagianmu sayang. Biarkan saja dia mengucapkan kata-kata yang membuat dia senang. Bukannya sebentar lagi dia akan diam untuk selamanya. Ucap si Yue. Mendengar suara merdu sang istri dan pelukan sayang darinya, Dewa Wikia segera meleleh bagai garam halus terkena air. Sedangkan Chansin tertawa keras. Hahaha, apakah matamu buta? Kau merayu adikku. Apakah kau kurang kaca? Perlu aku carikan untuk dirimu. Agar kau bisa berkaca di cermin. Lihat wajahmu. Apa pantas kau dengan adikku? Wajahmu tidak ada seujung kuku pria yang ada di sebelah adikku. Coba kau bandingkan wajah jelekmu itu dengan wajah pria di sebelah adikku. Teriak Chansin sambil tertawa. Mendengar hinaan Chansin, pria jahat itu sangat marah. Brengsek. Di ujung kematian pun mulutmu tidak dijaga. Kau tahu sedang berhadapan dengan siapa ha? Teriaknya marah. Aku tahu. Aku sedang berhadapan dengan pecundang dan pengecut yang beraninya memakai racun untuk berhadapan dengan orang lain. Ucap Chansin dengan nada sinis. Mendengar ucapan Chansin, kemarahan pria itu semakin besar. Dia berteriak dengan keras. Brengsek. Ternyata kau cari mampus ya. Penjaga. Bunuh mereka. Sisakan wanita cantik itu untukku. Teriak pria itu dengan marah. Kau perlu bantuan? Goda si Yue. Tidak perlu. Nanti saja kalau aku butuh. Seru Chansin yang langsung menyerang mereka dengan pukulan dan senjata pedangnya. Pertempuran antara hampir 30 orang yang melawan satu Chansin membuat pertempuran tidak seimbang. Namun gerakan tangan dan pedang Chansin bagai dewa pencabut nyawa. Pada saat itulah serombolan penunggang kuda datang. Melihat pertempuran di depan mata mereka, Feng Sun dan kawan-kawan kaget bukan main. Karena terlihat Chansin dikeroyok oleh berpuluh orang. Dan mereka melihat si Yue menonton dengan tenang. Melihat itu, Ningxi dan Feng Sun tidak rela. Chansin, enak sekali kau main sendiri. Aku juga butuh berolahraga. Teriak Ningxi sambil terjun dalam pertempuran. Benar, kau curang. Aku juga ikut. Teriak Feng Sun. Ah, aku juga butuh olahraga. Teriak YZ tak mau kalah. Boleh. Kalau begitu aku serahkan mereka pada kalian. Aku mau mengajar si membawa masalah. Teriak Chansin. Dia segera melompat ke arah pria penipu itu. Dan kini pria yang sejak tadi hanya menyaksikan pertempuran, akhirnya mendapat lawan. Chansin yang sudah gemas sejak tadi, segera menyerang pria itu dengan gencar. Ternyata pria itu memiliki kekuatan tinggi juga. Namun sayang sekali, di depan Chansin yang sudah mengalami banyak pengalaman tempur, pria itu bukan apa-apa. Dalam sekejap saja dia sudah mulai tersudut. Berpuluh kali muka dan tubuhnya terkena tamparan, jotosan dan tendangan dari Chansin.
Chanxin seperti melepaskan kemarahannya yang sejak tadi dia pendam. Kini dia bisa membalaskan tamparan tendang kepalan tangan pria itu yang menghantam rahangnya. Juga tamparan beberapa kali yang dia gunakan untuk menyiksa kedua orang tua, kakak dan keponakannya. Hingga akhirnya sebuah tebasan menghantam tangan pria itu. "Ini tangan yang berani menyiksa keluargaku," seru Chanxin marah. "Ah, brengsek kau. Kau telah berani melukaiku ha?" teriaknya marah. "Hahaha. Apa yang aku takuti darimu ha? Andai kau tidak menggunakan racun pelumpuh saraf, mana mungkin kau bisa melukaiku tadi?" teriak Chanxin marah. Keramaian pertarungan di rumah orang tua Chanxin membuat penduduk ingin melihat. Walau hari sudah menjelang malam, mereka bisa melihat pertarungan itu. Banyak mayat yang jatuh atau orang yang terluka di halaman orang Ruan Chanxin. Sedangkan ketiga sahabat Si Yue dengan tenang berjalan ke arah Si Yue. Kini tinggal Chanxin yang terlihat sedang menyiksa pria penjahat itu. "Brengsek kau!" teriak pria itu semakin marah. Dia menyerang Chanxin dengan penuh kemarahan. Melihat itu, Chanxin tertawa mengejek. Dan tak lama satu kaki pria itu pun terpotong dengan sempurna. "Ini kaki yang selalu menendang kedua orang tuaku dan kakakku," ucap Chanxin setelah menebas kaki orang itu. "Ah!" teriak pria itu kesakitan. Dia tumbang dengan kaki lepas dari badannya. "Hanya segitu saja ilmu kultivasimu," seru Chanxin yang kini perlahan mendekat pada pria itu. Namun sebelum dia dekat, satu sambaran membawa dia menjauh dari pria itu. Dan sebuah pukulan telak menghantam dadanya hingga dia mati seketika. Dan ternyata pria itu menaburkan bubuk pitih yang dia ambil dari balik lengan bajunya. Dan yang menyambar Chanxin ternyata Si Yue. Untung saja Si Yue cepat bertindak. Jika tidak, maka Chanxin akan keracunan. Seorang pria berbaju hijau tiba-tiba sudah berdiri di dekat pria jahat itu. Si baju hijau segera menyedot bubuk putih yang ada di udara dengan kekuatannya. Perlahan bubuk putih masuk ke telapak tangan pria itu. Dan pasti kalian tahu siapa dia. Setelah selesai, pria itu kembali hilang. Namun terdengar ucapannya, "Bubuk racun yang cukup ganas. Jika Chanxin terkena racun ini, dia sulit disembuhkan." Mendengar itu, Si Yue sangat marah. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada sang sahabat yang terlalu ceroboh. "Kau ini," ucap Si Yue sambil memukul kepala Chanxin dengan gemas. "Au! Sakit Yue," seru Chanxin kesakitan. "Apakah aku harus memukul kepalamu lebih keras lagi agar kau lebih hati-hati ha?" seru Si Yue dengan marah. "Iya, aku salah. Maafkan aku ya," ucap Chanxin dengan wajah lucu. "Tahu juga kau salah," seru Si Yue yang masih kesal. Bagaimana bisa Chanxin bodoh itu ingin mendekati pria yang masih bisa menyerang dia. "Iya, aku tahu. Aku salah, maafkan aku," ucap Chanxin sambil memegang kedua telinganya. "Apa yang terjadi jika saja aku tidak menyelamatkan dirimu tadi ha?" ucap Si Yue yang masih terbayang keadaan Chanxin yang hampir mati tadi. Sedangkan Chanxin hanya bisa menunduk menyesali. Terlihat ada air mata di pipi Si Yue. Dewa Wikia segera mendekat dan memeluk bahu Si Yue. "Sudah. Maafkan sahabatmu. Bukankah dia memang ceroboh?" hibur Dewa Wikia. Ketiga sahabatnya heran melihat Si Yue begitu marah pada Chanxin. Yue, maafkan aku. Hukum aku. Asal kau jangan menangis lagi," ucap Chanxin.
Mendengar ucapan Chan Xin, si Yue yang memang sudah berhenti menangis menatap sahabatnya dengan wajah kesal. Tak lama terlihat dia menghela nafas panjang. Jangan kau ulangi lagi. Kecerobohanmu membahayakan dirimu sendiri, ucap si Yue tajam. Iya, aku akan mengingatnya. Sekarang kau memaafkan aku kan? Ucap Chan Xin dengan wajah sedih menatap si Yue. Dasar ceroboh tentu saja, ucap si Yue dengan wajah cemberut. Terima kasih Yu Yue, seru Chan Xin sambil melompat ingin memeluk si Yue. Namun yang dia peluk bukan si Yue, tapi Ria gagah yang kini berada di depan si Yue. Enak saja, kau tadi sudah memeluk istriku, ucap Dewa Wikia sambil menatap Chan Xin. Sambil melepas pelukannya, Chan Xin tersenyum lucu. Dia lupa kalau si Yue sudah memiliki bodyguard yang sangat posesif. Hehehe, maaf. Aku terlalu bahagia, ucap Chan Xin yang disambut tawa pelan para sahabatnya. Ya sudah, kita bersihkan semuanya, ucap si Yue. Namun tiba-tiba para warga masuk ke dalam halaman rumah Chan Xin. Tuan-tuan, terima kasih. Kalian telah membantu kami membunuh para penjahat yang telah meresahkan desa kami, ucap mereka bersama. Oh, mereka tega menindas kalian? Tanya Chan Xin yang kebetulan berada di depan mereka. Benar tuan. Tapi tunggu. Apakah kau putra Tuan Chan pemilik rumah ini? Tanya salah satu warga yang terlihat Chan Xin juga mengenalmu. Apa paman lupa denganku? Aku Chan Xin, putra bungsu ayahku, ucap Chan Xin ramah. Ah benar. Kau pasti putra Tuan Chan yang berguru di perguruan Lentera Putih kan? Lama tidak terlihat, apakah kau sehat nak? Tanya pria itu. Aku baik saja paman, ucap Chan Xin ramah. Biar kami akan membantu kalian membersihkan rumah ini, ucap pria itu. Terima kasih paman. Terima kasih atas bantuan para paman, ucap Chan Xin. Dan mereka melihat para penduduk membantu mengumpulkan para penjahat. Karena hari sudah malam, mereka akan melanjutkan besok saja. Chan Xin segera mengajak para sahabatnya masuk ke dalam rumah. Si Yue juga telah mengeluarkan semua keluarga Chan Xin dari ruang teratai. Setelah menyadarkan mereka dan memberi pil penyembuh dan air suci, si Yue dan kawan-kawan pamit pada Chan Xin. Chan Xin mengantar mereka keluar, sedangkan keluarga Chan Xin yang masih lemah dibiarkan istirahat. Kami besok akan kemari lagi Chan. Ada sesuatu yang akan kubicarakan padamu, ucap si Yue. Soal apa Yu Yue? Jangan kau katakan kalau kau ingin meninggalkan aku di alam bawah ini, ucap Chan Xin ketakutan. Tentu saja tidak. Tapi kalau kau mau, nggak masalah. Ini tentang keselamatan keluarmu, ucap si Yue. Oh syukurlah. Mana mau aku tinggal. Aku pikir kau akan melarangku ikut denganmu. Kalau itu aku tidak mau, ucap Chan Xin. Bukan. Ya sudah, aku pergi dulu. Selamat malam, ucap si Yue lalu melangkah pergi. Mereka melangkah pergi dari rumah Chan Xin. Setelah agak jauh si Yue berhenti. Kak, apakah ada orang yang kau curigai menjadi mata-mata perwira itu? Tanya si Yue pada Feng Kui yang baru hinggap di bahunya. Tidak. Sepertinya mereka tidak mengikuti kita. Atau mereka kembali untuk memberitahu perwira mereka di mana kita. Kapan itu? Tanya si Yue. Mungkin sebelum pertarungan tadi. Sebab sebelumnya aku melihat dua pria mengikuti kita. Tapi saat kita pergi dari sini pertama kali, aku tidak melihat kehadiran mereka, ucap Feng Kui.
Baguslah kalau begitu. Sekarang kita pergi dan aku yakin mereka telah menunggu kita di suatu tempat yang sepi. Mungkin dia tahu juga kalau aku pergi bersama banyak teman. Mungkin perwira itu telah mempersiapkan kedatangan kita. Jadi kalian tidak usah masuk ke ruang teratai. Karena musuh telah mengetahui keadaan kita. Ayo kita pergi, ucap si Yue. Mereka pun segera pergi kembali ke kota kerajaan. Dan benar saja, saat siur Cespukang, hari telah semakin malam dan ketika mereka melewati tanah perkebunan yang cukup luas dan sepi, terlihat ada segerombolan orang menghadang perjalanan mereka. Mereka membawa obor dan pedang panjang. Ada hampir 50 orang lebih yang menghadang perjalanan mereka. Terlihat mereka menakai penutup kepala. Namun bagi Feng Kui dan si Yue itu bukan suatu masalah. Mata tajam mereka sudah lama terlatih. Jangankan hanya di balik kain hitam itu. Jika saja si Yue mau membuka aura penglihatannya, dia bisa melihat orang bagai tanpa busana. Namun dia tak akan pernah melakukan itu. Selain suatu dosa besar, dia juga malu. Kakui, kau tahu wajah perwira itu kan? Di mana di antara dua orang itu si perwiranya? Tanya si Yue. Yang di tengah. Dialah orangnya. Jawab Feng Kui. Bagus. Terima kasih Kak. Ucap di Yue. Sama-sama Yuer. Lalu kau akan menangkap dia sendiri. Tanya Feng Kui. Kita lihat saja. Ucap si Yue. Dia lalu menatap Oada sang suami yang berada di atas kuda do sebelahnya. Sedangkan kedua dewi telah berada di ruang teratai saat tadi. Han, aku ingin menangkap dia hidup-hidup. Kata si Yue. Yang mana? Tanya Dewa Wikia. Yang di tengah sebelah kiri. Ucap si Yue. Biar dia urusanku Beb. Kau sebelahnya. Ucap Dewa Wikia. Jangan sombong anak muda. Jangan berebut melawanku. Kalian maju saja berdua sekalian. Ucapnya sombong. Oh. Ternyata ayah dari Putri Lingling sombong juga. Cek. Cek cek. Aku tak bisa membayangkan jika Raja tahu kalau Putri Lingling bukan putrinya. Dan apa yang akan diperbuat Raja pada manusia yang telah mengkhianatinya. Dan tahu siapa ayah dari putri yang dia sayangi. Ucap si Yue dengan wajah sinis. Mendengar ucapan si Yue, semua orang yang berpakaian hitam kaget bukan main. Terutama pria yang tadi berbicara atau perwira Songran. Andai tidak ada tutup kepala, mungkin akan terlihat wajahnya yang pucat. Tutup mulutmu. Kau memfitnah Putri Lingling. Teriaknya marah. Oh, aku memfitnah. Cek cek cek. Fitnah atau tidak kau dan Serlir Anci yang tahu. Tapi aku akan katakan padamu. Karena kalian telah mengusikku. Dan kau serta Selir Anci telah sukses membohongi ayah angkatku. Maka tidak ada ampun lagi untukmu. Ucap si Yue dingin. Ci sombong sekali kau Nona. Kau yang hanya sampah masyarakat saja berlagu. Apa karena Putri Lingling bisa kau kalahkan? Lalu kau anggap mudah mengalahkan diriku. Dasar sampah. Urmurahan. Kau tahu. Kenapa putra mahkota tidak menginginkan dirimu? Semua itu karena kau seorang urmurahan. Kau pikir wajah cantikmu bisa mengalahkan kecantikan Putri Lingling? Jangankan putra mahkota, aku yang sudah tua seperti ini tidak sudi melihat tubuh busukmu. Apalagi menjamahmu. Apalagi anak muda. Dasar tak tahu malu. Serunya marah.
Mendengar ucapan perwira yang sangat kotor itu, tiba-tiba seberkas cahaya putih menamparkan mulutnya hingga mengeluarkan darah. Bukan hanya dari mulut, tapi hidungnya juga mengeluarkan darah banyak. Jaga ucapanmu, manusia sampah. Kau berani menghina istri seorang dewa. Kau berani menghina seorang ratu kerajaan Phoenix. Apa yang bisa kau banggakan? Hanya seorang perwira saja berani kau menghina seorang Dewi. Teriak Dewa Wikia marah. Kemarahan Dewa Widya ternyata tidak sampai di situ saja. Sebuah cahaya putih keluar dari telunjuknya. Dan cahaya itu melilit tubuh perwira tadi. Lalu tiba-tiba tubuhnya terangkat ke atas. Melayang di udara. Lalu terhempas menghantam pohon. Perwira Songran merasakan. Tulang-tulangnya remuk semua. Dia tidak bisa berdiri. Jangankan berdiri. Menggerakkan badannya saja dia tak mampu. Bukan hanya Dewa Wikia yang marah. Semua Cesiyue menahan kemarahan. Dan kini terlihat di mata semua orang. Tiba-tiba cahaya putih menyilaukan memancar dari tubuh Dewa Wikia. Terlihat tubuh Dewa Wikia mengeluarkan sayap di punggungnya yang berwarna putih keemasan. Tak lama Siyue juga seperti Dewa Wikia. Hanya saja sayap di punggungnya berwarna kuning keemasan. Hanya bedanya sayap Siyue keemadan dan sayap Dewa Wikia putih keemasa berkilau dengan kilau indah. Semua orang kaget melihat penampakan Siyue dan Dewa Wikia. Mereka menganga kagum. Tapi tidak dengan perwira Songran. Wajahnya pucat pasi bagai tak berdarah. Mungkin jika digores tak akan mengeluarkan darah. Dia tak pernah menyangka kalau wanita yang dia hina dan dia singgung ternyata seorang ratu juga seorang dewi. Kau ingin tahu siapa kami, ha? Seru Dewa Wikia yang marah besar. Bagaimana tidak marah? Melihat orang yang dia sayangi dihina sampai sebegitu rendahnya. Dan itu di depan matanya. Semua orang terpanah. Janganlah pasukan perwira Songran. Teman dan saudara Siyue tertegun dengan kemarahan Dewa Wikia. Mereka segera bersujud mohon ampun. Begitu juga perwira itu. Tubuhnya gemetar dan wajahnya pucat. Siyue bukannya pamer saat dia berubah. Tapi dia berubah karena melihat wajah merah Dewa Widya. Dan ada bayangan sayap di belakang tubuh sang suami. Dan itu semakin nyata. Siyue takut itu wujud Dewa Wikia yang sedang marah. Karena itulah dia merubah wujudnya pula untuk melindungi bumi dari kemurkaan Dewa Wikia. Sayang, tenangkan dirimu, ucap Siyue. Namun wajah Dewa Wikia memerah. Mata memancarkan merah penuh kemarahan. Melihat itu Siyue menyelubungi tubuhnya dan tubuh Dewa Wikia dengan sinar emasnya. Hingga mereka terbang tinggi. Dan tanpa ragu dia memeluk sang suami dan mencium bibirnya. Dewa Wikia merasakan bibir manis sang istri. Siyue terus mencium sang suami untuk meredahkan amarahnya. Walau Dewa Wikia menggigit bibirnya hingga berdarah, Siyue tetap menciumnya. Cairan darah-darah Phoenix yang manis perlahan masuk ke dalam tubuh Dewa Wikia. Oerlahan dengan Osti merendahkan amarah Dewa Wikia. Dan akhirnya amarahnya benar-benar meredah. Siyue segera melepas ciumannya. Tubuh yang melayang perlahan turun. Melihat sang suami telah kembali dengan wajah dinginnya, Siyue merasa lega. Jika tadi usahanya gagal, tak bisa dibayangkan. Kehancuran alam bawah bisa terjadi. Bukan hanya perwira itu yang mati, tapi penduduk alam bawah juga habis. Udahan dulu ya. Aku lanjut besok. Maaf kalau ngegantung lagi. Kalau aku terusin jadi panjang banget.
Maaf ya. Jangan lupa like, vote dan komennya, autor tunggu. Maaf jika masih ada salah ketik atau typo. Bersambung. Episode sebelumnya. Ke rumah Chanshin. Episode berikutnya. Penangkapan perwira Songran.